Mita, seorang karyawati di sebuah perusahaan swasta, kembali dari lembur di kantor yang tak kunjung berhenti. Malam itu, langit gelap ditaburi awan tebal, dan hanya lampu-lampu jalan yang menyinari trotoar sepi di kota. Dengan tubuh lelah dan pikiran berkabut, Mita melangkah menuju halte angkot yang biasa ia gunakan pulang. Tak banyak pilihan transportasi di tengah malam, ia pun memutuskan naik angkot untuk segera mencapai rumah. Sesampainya di halte, Mita menaiki sebuah angkot tua yang tampak hampir sepi. Hanya ada beberapa penumpang yang duduk dengan wajah datar dan mata yang tampak kosong. Sopir angkot yang mengenakan seragam usang dan topi lusuh duduk di kursi pengemudi dengan tatapan hampa. Meskipun ada keanehan yang tak bisa dijelaskan, kelelahan membuat Mita memilih untuk duduk di kursi belakang dan menutup mata sejenak. Tak lama setelah angkot mulai melaju di jalanan yang lengang, Mita mulai memperhatikan hal-hal yang membuatnya merinding. Para penumpang lain tampak sangat sunyi, seolah-olah mereka tak menyadari kehadiran di sekelilingnya. Di balik tirai kabut dan soratan lampu jalan yang samar, bayangan wajah-wajah mereka terlihat pucat dan dingin. Dalam keheningan perjalanan, Mita mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tak beres. Ia mendengar desahan lembut dari salah satu penumpang. Namun, ketika ia menoleh, tak ada siapapun yang berbicara. Suasana angkot terasa seolah-olah tertahan di antara dunia nyata dan dunia lain. Angin dingin seakan menyusup ke dalam kabin, dan detak jantungnya semakin cepat karena rasa takut yang tak bisa diungkapkan. Sambil melirik ke cermin spion, Mita melihat wajah sopir angkot yang tampak lelah namun kosong. Tak ada ekspresi ramah, hanya tatapan hampa yang menakutkan. Semakin lama, perasaan aneh itu makin kian mencekam di benaknya. Tak lama kemudian, salah satu penumpang yang duduk di samping Mita mulai berbicara dengan suara yang pelan dan serak. "Tahukah kalian, angkot ini pernah ditabrak oleh truk kayu?" katanya. Suaranya bergema pelan di dalam kabin yang lengang. Mita mendengarkan dengan napas tertahan. Penumpang itu melanjutkan. "Truk yang mengangkut kayu itu menabrak kami dengan kecepatan tinggi. Dalam kecelakaan itu, sopir dan semua penumpang meninggal di tempat. Kami terperangkap di sini, dalam angkot yang sama, karena keinginan yang belum sempat terwujud." Mita terdiam, hatinya berdebar, dan keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Sejenak, ia menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin dijelaskan oleh logika manusia. Di tengah perjalanan, angin dingin menerpa wajah Mita, membuatnya terjaga dari lamunannya. Ia memandang ke arah penumpang yang baru saja berbicara. Dan tiba-tiba, sosok itu mulai berubah. Wajah yang tadinya samar perlahan mengungkapkan kejelasan. Mata kosong, bibir pucat, dan ekspresi sendu yang penuh penyesalan. Mita merasa merinding ketika menyadari bahwa sosok itu bukanlah manusia biasa, melainkan arwah yang gentayangan. Tanpa bisa lagi menahan rasa takut, Mita memberanikan diri bertanya, "Apa maksud Bapak dan Ibu? Benarkah kalian sudah meninggal?" Suasana dalam angkot seketika menjadi hening, dan dari sudut kabin terdengar suara halus yang berkata, "Kami telah pergi sejak kecelakaan itu. Kami tak bisa beranjak dari sini, terjebak dalam kenangan yang tak berkesudahan." Sopir angkot yang selama ini tampak hampa akhirnya menoleh ke arah Mita
dengan mata yang kosong. Lalu berkata dengan suara serak, "Maafkan kami tak berdaya. Kami hanyalah bayangan dari tragedi yang terjadi di malam itu." Mita merasa seolah-olah waktu berhenti. Seluruh perjalanan berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Ia menyadari bahwa ia adalah satu-satunya yang masih hidup di dalam angkot yang kini dipenuhi arwah. Dengan kepanikan yang menguasai, Mita mencoba membuka pintu angkot. Namun entah bagaimana, pintu tersebut terkunci rapat, seolah dunia ini ingin menahannya di antara dua alam. Dalam keheningan yang mencekam, Mita hanya bisa menangis dan berdoa agar ini semua hanya mimpi buruk. Ia merasa terjebak dalam perjalanan yang tak pernah ia duga. Bersama dengan jiwa-jiwa yang masih mencari kedamaian sejak kecelakaan tragis itu terjadi. Akhirnya, ketika rembulan mulai menghilang dan fajar perlahan menyingsing, angkot itu berhenti di sebuah halte sepi di pinggiran kota. Dengan penuh keajaiban, pintu angkot terbuka dengan sendirinya. Mita yang masih gemetar dan merasa seolah-olah baru saja melewati mimpi buruk, segera melangkah keluar. Sesaat kemudian, ia menoleh ke belakang dan melihat angkot itu perlahan menghilang ditelan kabut pagi, seakan tidak pernah ada sebelumnya. Mita terpaku di tempat itu, tubuhnya masih menggigil oleh pengalaman malam yang luar biasa. Ia kemudian berlari menuju rumahnya. Dengan pikiran yang penuh pertanyaan dan perasaan campur aduk antara ketakutan dan kelegaan. Keesokan harinya, ketika Mita menceritakan kejadian malam itu kepada teman-teman dan keluarganya, tak ada yang percaya. Namun, bekas trauma yang ia alami tidak pernah hilang begitu saja. Ia pun menyimpan setiap detail malam itu sebagai peringatan bahwa ada batas tipis antara dunia hidup dan dunia arwah. Cerita tentang angkot yang ditimpa malapetaka itu kemudian menjadi legenda urban yang diceritakan di antara para pekerja lembur dan penumpang angkot malam. Bagi Mita, pengalaman itu mengajarkannya satu hal, bahwa setiap malam di balik kegelapan tersimpan rahasia yang tak terduga, dan kadang kehidupan dan kematian saling berpaut dalam satu perjalanan yang mengerikan.